Baiklah, kita memasuki agenda acara selanjutnya yakni Musyawarah Daerah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur. Aptrindo, DPD Aptrindo Jawa Timur. Untuk sambutan yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Musdalab. Kepada Bapak Cherry Poniman, kami persilahkan. Selamat sore. Saya mestinya mewakili Pak Arief, cuma Pak Arief lagi berhalangan. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kepada yang terhormat Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat Bapak Gumilang Tarigan, yang terhormat Bapak Ketua DPD Caretaker Aptrindo Jawa Timur Bapak Agus Pratikno, dan peserta dan hadirin semua yang saya hormati, marilah kita panjatkan syukur atas rahmat dan anugerahnya kita dapat berkumpul di acara Musdalub ini. Mengingat pentingnya keberlanjutan kepengurusan DPD Aptrindo Jawa Timur, maka kita semua menyatukan pikiran dan untuk musyawarah daerah ini. Semoga dengan terselenggaranya musda ini kepengurusan periode tahun 2022 hingga tahun 2027 dapat berlanjut sampai berakhirnya periode. Saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Musdalub yang telah menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikirannya sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Demikian kata sambutan ini, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum, Om Santi 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 Om. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua DPD Caretaker Aptrindo Jatim, Bapak Agus Pratikno SEMM, kami persilahkan. Baik, selamat sore. Ini karena sudah agak sore ya, kelihatannya lemas nih, mesti yel lagi nih kita. Biar membangun semangat nih. Coba kita yel lagi. Coba, oke, munculkan. Ya. Aptrindo Jatim. Luar biasa. Siapa kita? Aptrindo Jatim, jaya, jaya, jaya. Kurang menggelegar, sekali lagi. Aptrindo Jatim. Luar biasa. Siapa kita? Aptrindo Jatim, jaya, jaya, jaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin sore ini yang sambutan saya yang ketiga kali ya. Ini puncak daripada segala puncak acara di Jawa Timur. Ini juga beban saya sedikit sudah plong untuk acara tanggung jawab saya di Jawa Timur. Sebelumnya saya sapa dulu yang terhormat Ketua Umum Aptrindo Bapak Dr. Andes Gumilang Tarigan, Bapak Marga Janto, Senior DPP, Pak Lian Gurming dari DPD Riau, Pak Anom dari DPD Bali, Pak Kandradi Lukman sebagai senior di Jawa Timur, dan kawan-kawan DPC yang kemarin baru saja dilantik dan hari ini juga dilantik. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan terima kasih atas semangat kawan-kawan untuk mengembalikan kejayaan daripada Aptrindo Provinsi Jawa Timur. Yang kemarin sempat kita banyak sekali situasi dinamika yang naik turun, ya kan? Tapi tetap saya sangat bangga, terima kasih dan salut buat kawan-kawan panitia, khususnya buat Pak Kandradi yang sudah menyemangati kawan-kawan junior-junior ya Pak ya, termasuk saya, kawan-kawan panitia yang tidak patah semangat, ya kan, untuk kembali lagi mengibarkan bendera Aptrindo di Provinsi Jawa Timur. Nah, terima kasih Pak. Nah, pesan saya sama seperti tadi di DPC ya, bahwa
kita ini jangan selalu tanya bahwa manfaat Aprindo itu untuk apa. Tapi bagaimana kita kawan-kawan pengurus nanti yang diberikan amanah ini dan kawan-kawan yang lain pengusaha, bagaimana caranya membuat asosiasi ini juga hidup, bermanfaat buat mendukung kelancaran usaha kawan-kawan semuanya. Nah, untuk itu kita bukan hanya hidup di acara Muscap atau Musda saja, tapi bagaimana setelah terpilih nantinya ada pimpinan atau pengurus yang ada di daerah maupun di cabang, itu dapat menggerakkan semua roda organisasi. Dapat ada kegiatan, jangan sampai pasif, ya kan? Kembali gunakan bahwa asosiasi ini berguna buat kawan-kawan, jangan hanya bangga pakai seragamnya saja. Satu hal juga mungkin juga perlu dipikirkan bahwa organisasi hidup juga harus ada kontribusi kesadaran daripada kawan-kawan. Karena ini organisasi non-profit. Jadi kalau sampai, mohon maaf tadi mungkin juga salah satu pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan di Muscap ya, mengenai bagaimana dengan saldo uang atau apa, ya itu kembali bahwa lo kok bisa sampai ada uang segitu banyak. Ya kembali Pak, organisasi karena ini organisasi non-profit, kembali bahwa kesadaran kawan-kawan bagaimana menghidupi, ya kan, organisasi itu supaya hidup, yaitu salah satunya adalah iuran. Saya nitip pesan juga nanti pengurus harus memikirkan. Nah, salah satunya juga terkait juga dengan perimbangan keuangan. Nah, perimbangan keuangan juga kita tidak mungkin harus saklek-saklekan. Kita juga paham bagaimana kendala kawan-kawan di lapangan, ya kan. Nantinya dalam mengelola bahwa sebenarnya di dalam ADART itu sudah disusun bagaimana perimbangan keuangan DPC, DPD, ya kan, dan DPP. Itu sudah ada di ADART-nya. Ya mungkin nanti buat kawan-kawan yang menjadi panitia, nanti saya bantu share untuk sedikit membaca bagaimana ADART yang ada. Kalaupun ada usulan silahkan monggo. Kita karena nantinya juga akan ada jadwal Rakernas ya. Rakernas di tahun depan, sebenarnya di tahun ini cuma sudah mepet, kita mau buat itu adalah di tahun depan. Harapannya nanti pada saat di tahun depan, kawan-kawan itu bisa berkumpul membawa ide-ide bagaimana mengembangkan Aptrindo ini bisa menjadi lebih baik. Itu. Nah, sekali lagi siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua, ya tolong didukung. Ya kan? Kalau memang ada masalah atau ada ganjalan-ganjalan, lebih baik dibicarakan. Kita ada mekanisme ya kan untuk membicarakan, karena kita juga punya budaya orang timur ya, ngomong saja. Mungkin ngomong juga karena ini kita harus paham bahwa kita ini organisasi pengusaha, ya kan, bukan pengusaha organisasi. Jangan terbalik nih, jadi narasi dan diksinya dimaknai. Jadi karena ini adalah organisasi pengusaha, kawan-kawan semua adalah para pengusaha. Jadi apa? Kita anggap kita satu level, tidak ada yang lebih tinggi. Kita hanya membedakan antara anggota dan pengurus. Jadi harapan saya komunikasi di WA pun juga tolong dijaga. Tidak perlu saling menjelekkan dan tidak perlu mempertanyakan kamu punya unit berapa. Nah itu yang kita hindari, karena begitu kita menjadi anggota Aptrindo, ya kan, diterima dan kita sanggup menjadi pengurus, ya kita sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu saja, mengakhiri seperti biasa, karena ini di Jawa Timur kita nggak tutup kalau nggak pas, kalau nggak ada pantun ya. Ini pantun terakhir yang saya siapkan untuk di Surabaya, ya kan. Gitu ya, jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Keliling kota naik becak. Cakep. Ayo bersatu pengusaha truk Indonesia. Jadikan Aptrindo makin solid dan kompak. Salam Aptrindo. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Aptrindo, Bapak Dr. Andes Gemilang Tarigan MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini kelihatannya kita masih semangat terus nih ya. Acara mulai dari kemarin hingga sore hari ini.
Saya kira singkat saja pesan saya bahwa kalau lihat DPC Aptrindo adalah satu wadah yang memiliki anggota langsung pengusahanya. Kemudian DPD itu tidak punya anggota. Anggotanya adalah DPC. Kemudian DPP tidak punya anggota. Anggotanya adalah DPD. Berarti kehidupan organisasi ini tergantung daripada anggotanya. Maka tadi Pak Agus sudah jelaskan, kehidupan DPP dan kehidupan DPD tergantung anggotanya. Maka dari itu semua kita harus ikut bagaimana aturan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang perimbangan keuangan. Nanti diatur dalam sistem digital yang sudah kita bangun. Semuanya dibagi secara otomatis melalui sistem itu mengenai iuran itu. Sehingga tidak seperti yang sekarang. Kalau sekarang ini kan terbalik, ketua DPC itu menganggap dirinya malah kayak kemarin tuh hampir lebih tinggi daripada ketua DPD, ketua DPP. Nah ini yang rusaknya begitu. Nah sekarang mari kita guyup, sama-sama kita bangun organisasi ini, anggota DPD, DPP, sama-sama kita menyelesaikan permasalahan di organisasi kita. Demikian kita pilihlah nanti ketua yang dapat bekerja sama untuk kita semua di Jawa Timur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah pelaksanaan sidang-sidang organisasi. Untuk yang pertama ialah pelaksanaan sidang pleno 1. Izinkan saya untuk memanggil dengan hormat kepada jajaran SC untuk naik ke atas panggung. Ketua SC, Bapak Cherry Poniman. Sekretaris SC, Bapak Jovano Prayugo. Dan anggota SC, Ibu Ratna Hidayati. Sidang pleno 1. Pembukaan sidang pleno 1. Pemilihan pimpinan sidang tetap. Teman-teman peserta pemilih dari DPC Malang, Probolinggo, Gresik, Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo. Apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah mempunyai pilihan untuk ketua sidang tetap? Belum ada. Lanjut ya. Apakah Bapak-bapak setuju kalau saya menjadi panitia atau ketua sidang tetap? Setuju. Saya putuskan ya. Kita lanjut ya, sidang pleno 2, pembukaan sidang pleno kedua, pengesahan susunan acara sidang kedua dan ketiga. Terus yang ketiga, pengesahan quorum peserta musdalub. Peserta pemilih DPC yang dari Malang, Banyuwangi, Probolinggo, Surabaya, Sidoarjo, Gresik hadir semua ya? Oke.
pengesahan jadwal acara Musdalub. Yang kelima, pengesahan tata tertib Musdalub. Untuk tata tertib Musdalub ini sudah ada di buku panduan halaman 10 sampai 20. Apakah teman-teman mau saya bacakan satu persatu atau bisa dilanjutkan acaranya? Setuju ya, lanjut ya. Oke, sidang pleno kedua. Pemberitahuan calon ketua. Pertanggal 10 November ternyata hanya ada satu calon ketua DPD, yaitu Bapak Sundoro. Beliau adalah pernah menjabat ketua DPD sebelumnya. Jadi DPD ya, ketua DPD sebelumnya. Saya hanya menerima ini, apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa menerima Bapak Sundoro sebagai calon ketua? Saya putuskan ya. Saya mengundang Bapak calon ketua, Bapak Sundoro untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja calon ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat Aptrindo, Bapak Gemilang Tarigan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur Caretaker, Bapak Agus Pratiknyo, serta Bapak Ibu Dewan Perwakilan Cabang semuanya, serta hadirin yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kami bisa hadir berkumpul di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi pemaparan visi dan misi serta program kerja yang akan saya lakukan dalam periode tahun 2022 sampai 2027 jika saya terpilih. Visi saya tetap mewujudkan Aptrindo sebagai asosiasi pengusaha truk yang solid di tingkat daerah dan mendukung penyelenggaraan angkutan barang yang berkeselamatan serta berdaya saing kuat di tingkat nasional. Misi-misi yang akan saya lakukan tetap bersinergi dengan pemerintah dalam menjalankan angkutan barang berkeselamatan sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di tingkat nasional. Ini minggu yang lalu kami sempat bertemu dengan bapak-bapak dari Disub yang menyampaikan pesan bahwa tingkat kecelakaan dari tahun ke tahun ini terutama untuk angkutan barang, Pak, itu sangat tinggi dan itu grafiknya naik terus. Ini yang jadi concern saya dan saya akan menjalankan program-program yang nanti akan saya sebutkan nanti. Menjadi penghubung transportasi antar daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan nasional. Jadi supaya di daerah tetap tumbuh,
perekonomian nasional juga akan mengikuti, Pak. Mendorong pemerintah agar terus membangun infrastruktur yang berkesinambungan dan mengembangkan kemampuan teknologi dalam sistem logistik nasional. Karena sampai hari ini kalau kita tahu jalan dari kelas 2 kira-kira 10 tahun yang lalu Pak, bahkan 20 tahun yang lalu, sampai hari ini juga tetap sama jalan kelas 2. Nah ini bagi kami sebagai angkutan barang, bagaimana bisa melakukan transportasi yang baik kalau jalan saja tidak bisa berkembang. Berperan aktif sebagai penyeimbang peraturan-peraturan perhubungan dari pemerintah agar selaras dengan tujuan logistik nasional yang efisien dan efektif. Terus mengembangkan organisasi Aptrindo dengan membentuk ranting cabang di setiap kabupaten dan kota madya di Provinsi Jawa Timur. Kemudian rancangan program kerja yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menata kembali organisasi di dalam kepengurusan DPD Jawa Timur. Terus terang memang dari sekarang ini setelah apa yang dikatakan Pak Agus, kita ini harus kembali solid lah, harus kuat kembali Pak di Jawa Timur. Karena sudah tertinggal jauh lah dengan teman-teman asosiasi yang lain yang terus mengambil anggota-anggota kita. Menjaga silaturahmi yang baik dengan semua komponen pemerintah daerah. Ketiga, membentuk front desk untuk menampung keluhan anggota dalam hal perizinan serta membantu dalam menyelesaikan dengan instansi terkait. Saya kira ini DPC pasti setuju. Karena masalah perizinan Pak di daerah itu luar biasa sulitnya sekarang. Apalagi SMK, sistem manajemen keselamatan, kemudian sertifikat standar, belum lagi peraturan-peraturan yang mengikat. Sehingga kita tidak bisa membayar STNK dan seterusnya dan seterusnya. Membentuk tim biro hukum dalam hal memberikan pendampingan advokasi dalam bidang hukum. Jadi teman-teman yang mengalami masalah di jalan, terutama kecelakaan, ini tidak mudah Pak untuk menyelesaikan dengan pihak kepolisian, pihak dinas perhubungan, dan pihak-pihak yang lain. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan supir dan pengurus perusahaan. Ini tentu kita akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga, sertifikasi, lembaga-lembaga pelatihan, agar kemampuan di dalam melaksanakan pekerjaan akan semakin menjadi lebih baik. Mendorong DPC-DPC yang sudah dibentuk agar terus tumbuh dan dapat memberi kontribusi dalam perekonomian daerah, serta memberikan bantuan sosial yang diperlukan kepada masyarakat setempat. Yang ketujuh, membentuk tim-tim di daerah yang belum mempunyai ranting cabang agar selanjutnya dapat dibentuk DPC baru. Sekarang ini kita sudah mempunyai 6 DPC yang sudah dibentuk dan berharap setiap tahun kita akan terus menambah teman-teman yang di daerah lain agar DPD tentunya nanti akan berimbas ke seluruh nasional. Kita mempunyai kekuatan-kekuatan dari ranting-ranting cabang ini. Yang kedelapan, mendorong program kaderisasi anggota sebagai keberlanjutan kepengurusan DPD di masa mendatang. Demikianlah visi, misi, dan program kerja periode tahun 2022 sampai 2027 yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Karena calonnya cuma satu dan beliau sudah menyampaikan visi misinya, apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu setuju untuk memilih dan menetapkan Pak Sundoro sebagai ketua yang DPD yang terbaru?
Maka dengan ini sidang memutuskan untuk memilih dan menetapkan Bapak Sundoro sebagai Ketua DPD Jawa Timur yang terpilih. Saya mohon untuk Bapak Ketua yang terpilih untuk menyusun pengurus DPD Aptrindo Jawa Timur periode tahun 2022 dan tahun 2027. Saya beri waktu maksimal 15-20 menit, bisa? Terima kasih Pak Ketua. Saya sudah menerima susunan pengurus DPD Aptrindo Jawa Timur untuk periode tahun 2022 sampai 2027. Acara selanjutnya saya mohon sambutan Bapak Ketua terpilih Bapak Sundoro untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aptrindo, Bapak Gemilang Tarigan, dan seluruh hadirin semuanya. Di hari bersejarah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kami dapat menyelesaikan prosesi musyawarah daerah luar biasa periode tahun 2022 sampai dengan 2027 dengan sebaik-baiknya. Tentu saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan saudara-saudari, di mana saya kembali diberi kepercayaan untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur. Saudara-saudari yang saya cintai, tentu saya tidak bisa sendirian bekerja tanpa dukungan saudara. Maka marilah kita bersama-sama bahu-membahu sesuai dengan tema hari ini, bersama-sama demi Aptrindo Jaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa merestui kerja keras kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Setelah sambutan dari Bapak Ketua terpilih, maka dengan ini penutupan sidang pleno kedua dan ketiga. Demikian rangkaian sidang pleno 2 dan 3 telah selesai, maka saya menutup sidang ini. Wassalamualaikum. Om Santi Santi. Pimpinan sidang kembali ke tempat duduk semula tanpa mengurangi rasa hormat. Dan kepada rekan panitia, mohon untuk menyesuaikan kondisi panggung karena sebentar lagi kita akan melaksanakan prosesi pelantikan pengurus DPD Jawa Timur periode tahun 2022-2027. Saya mengundang Bapak Agus Pratiknyo SEMM selaku Wakil Sekjen DPP Aptrindo untuk naik ke atas panggung dan membacakan surat keputusan DPD Aptrindo Jatim periode 2022-2027. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia nomor skep.053 DPP Aptrindo 11/2023 tentang susunan dan komposisi personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2027. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia tentang susunan dan komposisi personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2027
Pertama, mengesahkan susunan dan komposisi personalia Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2027 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan 15 November 2023 sampai dengan 15 November 2027 dengan ketentuan apabila diperlukan di kemudian hari dapat dilakukan penyesuaian atau pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 November 2023, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Ketua Umum Gemilang Tarigan, Sekretaris Jenderal Wisnu Wahyudin Petalolo. Lampiran pertama, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia nomor skep.053 garing DPP Aptrindo garing 11 2023 tanggal 15 November 2023, susunan dan komposisi Dewan Penasehat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2027. Ketua, Gubernur Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur. Anggota, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Kepala BPTD Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur, Ketua Kamar Dagang Indonesia, Kadin Jawa Timur, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Provinsi Jawa Timur, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Ketua Umum Gemilang Tarigan, Sekretaris Jenderal Wisnu Wahyudin Petalolo. Lampiran kedua, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia nomor skep 053 garing DPP Aptrindo garing 11 garing 2023 tanggal 15 November 2023, susunan dan komposisi Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2027. Ketua, Kandradi Lukman. Wakil Ketua, Yonatan Himawan Hendarto. Anggota, Ariel Wibisono, Sigit Iswandi, Adi Tajudin, Indarto Wijaya, Hermanto Margono. Dewan Pimpinan Pusat Anggota Pengusaha Truk Indonesia, Ketua Umum Gemilang Tarigan, Sekretaris Jenderal Wisnu Wahyudin Petalolo. Lampiran ketiga, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia nomor skep.053 garing DPP Aptrindo garing 11 garing 2023 tanggal 15 November 2023, susunan dan komposisi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Jawa Timur masa bakti 2022-2027. Ketua, Sundoro. Sekretaris, Arif Tejo Sumartono. Wakil Sekretaris, Teresia Leonika. Bendahara, Hardi Subioto. Wakil Bendahara, Fendi Susanto. Mohon untuk yang disebutkan. Ketua, Sundoro, untuk bisa ke depan untuk naik di atas panggung. Sekretaris Arif Tejo Sumartono, berhalangan. Wakil Sekretaris Teresia Leonika, lanjut ya. Bendahara Hardi Subioto. Wakil Bendahara Fendi Susanto. Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik. 1.
Ketua Departemen Angkutan Peti Kemas. Ulang. Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik, Cherry Poniman. Ketua Departemen Angkutan Peti Kemas, Vincent Prawoto. Wakil Ketua Departemen Angkutan Peti Kemas, Agus Indaryanto. 2. Ketua Departemen Angkutan Kargo Umum, David. Wakil Ketua Departemen Angkutan Kargo Umum, Si Andi Wibowo. 3. Ketua Departemen Angkutan Curah dan Hasil Tambang, Arif Porniawan. Wakil Ketua Departemen Angkutan Curah dan Hasil Tambang, Singgih Bayu. Wakil Ketua Bidang Angkutan Khusus, Eko Sugeng Tamrin. Ketua Departemen Angkutan Hasil Perkebunan Pertanian dan Peternakan, Rudi Subagio. Ketua Departemen Angkutan Limbah Industri dan B3, Yance Gautama. Wakil Ketua Departemen Angkutan Limbah Industri dan B3, Michael Santosa. Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Jovano Goh. Ketua Departemen Pengembangan Usaha, Natasha Sumampau. Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Rio Osvaldo. Wakil Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Richard Tionardo. Ketua Departemen Kemitraan dan Kerjasama, Alim Ardi Setiawan. Ketua Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Wira Atmaja Lukman. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Umum, Wandi Kurniawan. Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Sugiharto Cahyono. Ketua Departemen Asuransi dan Resiko, Januario Dwi Putra. Ketua Departemen Data, Riset dan Teknologi, Handoyo. Ketua Departemen Hubungan Masyarakat, Ratna Hidayati. Ketua Departemen Umum, Weli Gunawan. Wakil Ketua Departemen Umum, Pinky Lukman. Dewan Pimpinan Pusat, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia, Ketua Umum, Gemilang Tarigan, Sekretaris Jenderal, Wisnu Wahyudin Petalolo. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Andes Gemilang Tarigan MBA untuk naik ke atas panggung dan membacakan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami melantik saudara dan saudari, kami ingin bertanya, dan apabila saudara-saudari bersedia, saudara-saudari harus menjawab bersedia. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik? Bersedia, ya. 2. Apakah saudara-saudari bersedia melaksanakan dan memperjuangkan amanat anggota APTRINDO sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APTRINDO? Bersedia, ya. 3. Apakah saudara-saudari bersedia bekerja sama baik dan bertanggung jawab? Bersedia. Terima kasih. Selanjutnya ialah pembacaan janji pengurus. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami selaku Ketua Umum DPP APTRINDO melantik saudara-saudari sebagai pengurus DPD APTRINDO Jawa Timur masa bakti 2022 dan 2000 sampai dengan 2027. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoinya. Amin. Mohon saudara-saudari mengikuti kalimat yang saya ucapkan untuk janji pengurus. Dengan sepenuh hati, dan bertanggung jawab, saya berjanji. 1. Akan menjalankan seluruh tugas-tugas
dan kewajiban serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan saya sebagai pengurus DPD Aptrindo Provinsi Jawa Timur masa bakti tahun 2022 sampai 2027. 2. Akan memegang teguh dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aptrindo serta peraturan organisasi lainnya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. 3. Menjaga kehormatan dan kewibawaan organisasi. Sekian dan terima kasih. Dilanjutkan dengan penyematan PIN sebagai simbolisasi atas penyematan tanggung jawab periode 2022-2027. Dilanjutkan dengan pemberian pataka kepada Ketua DPD Aptrindo. Pataka diserahkan oleh Ketua Umum DPP Aptrindo kepada Ketua DPD Aptrindo Jawa Timur. Saya serahkan bendera pataka ini untuk dikabarkan seluruh wilayah Jawa Timur. Ini kami serahkan. Baik, kita foto terlebih dahulu untuk bendera. Silahkan kepada Bapak untuk ke tengah. Iya. Nah, baik. Sudah diterima benderanya, dikibarkan 3 kali. 1, 2, 3. Dengan ini berkibarlah bendera pataka DPD Provinsi Jawa Timur. Dilanjutkan dengan foto bersama. Tertanda tangan oleh Bapak Sundoro.
Baik. Diserahkan oleh Ketum DPP Aptrindo kepada Ketua DPD Aptrindo Jawa Timur. Salaman dulu dan tepuk tangan para hadirin Bapak Ibu, telah resmi dilantik acara kita pada pagi hingga sore hari ini. Kita telah melaksanakan musyawarah cabang pertama DPC Aptrindo Kota Surabaya, kemudian berlanjut dengan musyawarah daerah luar biasa DPD Aptrindo Jawa Timur. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dan memenuhi undangan kami. Mohon maaf jika ada perilaku maupun perkataan yang kurang berkenan dari kami. Saya selaku MC Gusti Ayu Dewi pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.